salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Marta Hinadai Salmon dengan NIM 21100200022 dari kelas 1A, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Melalui video ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan dari Bapak dosen untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaannya. Pada pertanyaan pertama berkaitan dengan kedudukan bahasa. Implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya. Misalnya sorry, on the way, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan? Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang pertama dari setiap bahasa yang ada di Indonesia, tetapi jarang diaktualisasikan. Hal ini dapat kita lihat pada kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, lebih sering menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi di setiap kesempatannya. Menurut pendapat saya, hal ini ada faktor penyebabnya, yaitu dampak negatif globalisasi terhadap penggunaan bahasa. Seperti masuknya bahasa asing melalui media-media membuat penggunaan bahasa Indonesia menjadi jarang diaktualisasikan. Sebenarnya tidak menjadi permasalahan jika seseorang belajar atau menggunakan bahasa asing. Tetapi harus tahu untuk menempatkan diri dan kapan waktu yang tepat untuk menggunakan bahasa asing tersebut. Opsi yang dapat saya tawarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dasar tentang bahasa sejak dini dari lingkup terkecil. Jadi lingkup terkecil yang dimaksud adalah lingkungan keluarga. Jadi sebaiknya sejak dini anak-anak harus diperbiasakan dan diajarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga ketika mereka keluar ke lingkungan masyarakat atau ke lingkungan sekolah, mereka sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, penanaman ilmu pengetahuan tentang kedudukan bahasa-bahasa sejak sekolah dasar. Bukan hanya penggunaannya, tetapi anak-anak juga harus dididik dan diajarkan tentang kedudukan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia sejak sekolah dasar. Hal ini bertujuan agar anak-anak juga mempunyai pemahaman tentang bahasa Indonesia yang menjadi bahasa negara dan nasional. Sehingga dalam berkomunikasi, mereka tidak salah menggunakan bahasa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan frekuensi pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap kesempatan dan aktivitas, baik resmi maupun tidak resmi. Dari sudut pandang psikologi pendidikan, suatu keberhasilan bukan sekedar tercapai melalui pendidikan formal dan pelatihan, tetapi lebih-lebih melalui pembiasaan penggunaan secara terus-menerus dalam lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan di tengah-tengah keluarga. Menjadi warga negara Indonesia tidaklah cukup dengan telah memperoleh status kewarganegaraan, telah memperoleh status penduduk, atau telah mengubah nama yang bercirikan keindonesiaan. Bersikap budaya dan berbahasa Indonesia dalam hidup dan kehidupan, pergaulan maupun aktivitas sehari-hari sangat perlu dilakukan, baik dalam lingkungan kerja, dalam masyarakat, maupun di lingkungan keluarga.
sikap berbahasa Indonesia secara positif dapat menjadikan bahasa Indonesia semakin berperan secara nyata sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah saatnya kehidupan kebangsaan dibekali dengan semboyan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi budaya dan bahasanya. Maka dari itu, saya mengajak kita semua, mari mencintai bahasa kita, bahasa Indonesia, dengan mengimplementasikannya dalam kesempatan dan aktivitas kita sehari-hari. Pertanyaan nomor 2 berkaitan dengan materi ragam bahasa. Ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan Anda direspon dengan sok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Kedua, yang pertama pastinya saya akan menanggapi dengan memberikan senyuman kepadanya. Dan hal tersebut juga bertujuan untuk menetralkan diri saya agar tidak terpancing emosi. Lalu, saya menyimak kembali pernyataan-pernyataan yang dituangkan oleh lawan bicara saya. Apabila ada kemungkinan yang menjadi fakta-fakta yang memang harus saya ambil, namun jika yang dilontarkan lawan bicara tidak sesuai dengan konteks dalam berbahasa, dan lawan bicara saya tidak dapat menguasai ragam bahasa dengan baik, maka saya akan menegurnya secara baik dan benar dengan menggunakan bahasa yang baik agar tidak menyakiti lawan bicara saya. Namun jika teguran saya tidak dapat diterima, saya akan memberikan fakta sebagai bukti agar lawan bicara dapat menerima, dan saya akan memberikan pemahaman kepadanya dengan cara melihat dari sudut pandang yang berbeda. Maksudnya di sini yaitu bagaimana jika ia yang berada pada posisi saya. Tindakan apa yang akan dilakukannya? Dengan begitu, menurut saya, lawan bicara saya dapat menerimanya dengan baik. Kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan, tetapi keterlaluan. Misalnya Anda mengetik kata malam, tetapi yang Anda ketik yaitu kata makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian, apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Baik, saltik atau salah penulisan seakan-akan menjadi kebiasaan yang dibiarkan begitu saja. Padahal, saltik dapat mengakibatkan perbedaan makna dan membuat pemahaman pembaca berbeda dengan maksud atau arti kata yang ditulis atau diketik oleh penulis tersebut. Hal ini pun bisa membuat kerugian yang besar, seperti pada contoh berita-berita pada gambar. Saya diberikan sebuah teks atau bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar. Saya akan memberikan tanda seperti garis bawah pada kata-kata yang diketik atau ditulis secara tidak benar tersebut. Dan saya akan memberikan saran pada penulisnya untuk merevisi bagian yang kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar. Jika setelah direvisi masih terdapat kesalahan, maka penulis tersebut harus membuat daftar alat.
saran dari saya berupa tips yang dapat saya berikan kepada penulis untuk mengurangi terjadinya salah ketik atau salah penulisan. Yang pertama, berikan jeda sebelum pemeriksaan. Jika sudah selesai, luangkan waktu Anda untuk istirahat. Berikan jeda 1-2 hari jika waktu deadline masih cukup panjang. Dan jika waktu deadline-nya sudah mepet, luangkan waktu 1 jam untuk istirahat. Setelah itu baru mulai mengeceknya. Hal ini untuk membuat otak dan mata kita punya perspektif emosional maupun kesan yang lebih segar terhadap tulisan tersebut. Jadi penulis bisa lebih fokus melihat tulisan yang ada. Yang kedua, gunakan fitur Find and Replace. Penulis bisa menggunakan fitur ini pada Microsoft Word. Misalkan ada salah dalam penulis pengetikan, seperti dan menjadi dena, atau ketika menjadi ketka, terdapat kekurangan huruf. Maka penulis bisa buka Find and Replace, lalu ketikkan kata tersebut, maka kata yang dimaksud akan ditunjukkan oleh sistem dan penulis bisa langsung mengeditnya. Yang ketiga, cek versi cetak. Biasanya tampilan yang berbeda membuat otak mata kita mengartikan tulisan sebagai hal yang baru, sehingga jauh lebih fokus ketika dibaca. Format saat menyetaknya pun bisa seperti buku atau koran, karena agar tampilannya terlihat berbeda. Hal ini bertujuan untuk membuat kita lebih fokus, ditambah versi bisa kita tandai saltik ataupun salah penulisan tersebut. Kita lanjut ke nomor 4. Soal nomor 4, carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah, kemudian ubahlah menjadi benar yang disertai dengan alasannya. Masing-masing mahasiswa berbeda. Setelahnya, Anda memberikan penjelasan secara lengkap tentang 3 kaidah bentuk dan diksi, yaitu kebenaran, ketepatan, dan kelaziman. Kita mulai dengan 15 kata yang salah kemudian diubah menjadi kata yang benar. Di sini saya melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai acuannya. Kata yang pertama yaitu cedera. Kita biasa menyebutnya dengan cedera, padahal cedera itu merupakan kata yang salah atau kata yang tidak baku. Kata bakunya yaitu cedera menggunakan huruf E, bukan menggunakan huruf I. Kata yang kedua, cicak. Cicak merupakan kata yang tidak baku, yang biasa kita menyebutnya cicak, yaitu kata yang tidak baku. Seharusnya adalah cecak menggunakan huruf E, bukan huruf I. Yang ketiga ada fikir. Fikir juga merupakan kata tidak baku, yang seharusnya kata bakunya yaitu pikir menggunakan huruf P. Yang keempat, diagnosa. Kita biasa menyebutnya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan diagnosa. Padahal diagnosa itu merupakan kata yang tidak baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang bakunya yaitu diagnosis. Yang kelima, goncang. Goncang merupakan kata yang tidak baku. Yang bakunya yaitu guncang menggunakan huruf U, bukan menggunakan huruf O. Yang keenam ada goa. Kita biasa menyebutnya dengan goa, padahal goa merupakan kata yang tidak baku. Kata bakunya yaitu gua, menggunakan huruf U. Yang ketujuh, hembus. Kita biasa menyebutnya pada kehidupan kita sehari-hari dengan hembus. Padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hembus merupakan kata tidak baku atau kata yang salah. Sedangkan kata yang benarnya atau kata bakunya yaitu embus, tidak menggunakan H pada awalan katanya. Yang kedelapan, hianat. Hianat di sini merupakan kata yang tidak baku atau kata yang salah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang baku atau kata yang benarnya adalah khianat. Ada tambahan huruf K di depannya. Yang kesembilan, insyaf. Insyaf merupakan kata yang tidak baku karena di situ terdapat terdapat huruf Y, insyaf padahal seharusnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia insyaf itu merupakan kata tidak baku, kata bakunya yaitu insaf, tidak menggunakan huruf Y. Yang ke-10, kita biasa menyebutnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kata kalau, padahal kata kalau itu merupakan kata yang salah.
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang benarnya atau kata bakunya yaitu kalau, bukan kalau. Yang ke-11, ini yang paling sering kita sebutkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kwitansi. Kwitansi itu adalah kata yang tidak baku karena di situ terdapat huruf W. Sedangkan yang seharusnya, yang benarnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kwitansi, pakai U bukan pakai W. Yang ke-12, miliar. Miliar itu merupakan kata yang tidak baku karena terdapat huruf Y di antara L dan A. Yang seharusnya adalah menggunakan huruf I bukan huruf Y. Jadi kata baku dari miliar yaitu miliar menggunakan huruf I bukan huruf Y. Yang ke-13 ada rapor. Ada T, huruf T di belakangnya. Ini juga biasa kita sebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal itu adalah hal yang salah karena raport merupakan kata tidak baku. Sedangkan kata bakunya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rapor tanpa huruf T. Yang ke-14 ada kata rubuh. Kita juga biasa menyebutnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti ada pohon rubuh di sana. Padahal itu adalah kata yang salah. Kata yang benarnya adalah roboh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata roboh merupakan kata yang baku. Yang terakhir, 15, yaitu antri. Kita juga biasa menyebutnya dengan antri. Saya sendiri pun seperti itu. Padahal seharusnya yang benar dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah antre, menggunakan huruf E bukan menggunakan huruf I. Ada 3 kaidah bentuk dan diksi. Yang pertama, kebenaran. Kata yang benar adalah kata yang mengikuti kaidah kata bahasa. Di sini saya sajikan 2 contoh kalimat. Contoh kalimat yang pertama, Bu Chandrika sudah mengetahui tentang berita itu. Dan contoh kalimat yang kedua, Bu Chandrika sudah tahu tentang berita itu. Menurut teman-teman, manakah kata yang tidak benar dari kedua kalimat yang saya sebutkan tadi? Jawabannya pada pemilihan kata tentang. Kata mengetahui tergolong verba transitif yang dapat diikuti secara langsung oleh objek. Objek yang dimaksud yaitu kalimat berita itu. Jadi kata tentang sebagai preposisi tidak perlu dipakai. Sementara itu, verba intransitif, kata tahu, tidak dapat diikuti oleh pelengkap. Pelengkap yang dimaksud yaitu kalimat berita itu. Secara langsung, karena itu wajib diikuti preposisi tentang. Jadi kita langsung merubahnya. Jadi kalimat revisinya yaitu yang pertama, Bu Chandrika sudah mengetahui berita itu tanpa kata tentang. Yang kalimat yang kedua, Bu Chandrika sudah tahu tentang berita itu dengan kata tentang. Yang kedua di sini ada ketepatan. Kata yang tepat dikenali berdasarkan distribusi atau kolokasinya dengan kata di kiri dan kanannya. Contohnya yaitu Pak Karta datang di, ke, atau dari kota Surabaya. Manakah menurut teman-teman penggunaan preposisi di, ke, dan dari pada kalimat tersebut? Penggunaan preposisi di, ke, dan dari tergantung pada absek verba yang digunakannya. Jika verb yaitu berabsek diam atau berhenti, misalnya tiba, tinggal, dan singgah, tepatnya digunakan preposisi di. Jika berabsek gerak atau bergerak, menyatakan asal kedatangan, misalnya datang, keluar, pulang, dan jatuh, tepatnya digunakan preposisi dari. Yang ketiga ada kelaziman. Kata lazim adalah kata yang penggunaannya sudah diterima oleh umum, misalnya penggunaan kata yang bersinonim. Contohnya di sini penggunaan kata sekarang dan kini. Apakah kedua kata ini dapat digunakan dalam konteks yang sama? Jawabannya ada pada kedua kalimat ini.
Kalimat yang pertama, kita berangkat sekarang atau besok? Jawabannya sekarang saja. Yang kalimat yang kedua, kita berangkat kini atau besok? Jawaban kini saja. Menurut teman-teman, kalimat mana yang benar? Menurut saya, yang benar yaitu kita berangkat sekarang atau besok. Kata kini tidak digunakan berdiri sendiri, juga tidak digunakan sebagai atribut untuk menerangkan nomina dan verba pada kalimat tersebut. Untuk soal nomor 5 berkaitan dengan materi, kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi efektif yang disertai dengan penjelasannya. Melanggar lalu lintas sungguh akan membahayakan diri sendiri. Kalimat tersebut merupakan kalimat tidak efektif. Di sini, apabila kata sungguh dihilangkan, tidak akan merubah makna kata kalimat tersebut, tetapi akan menjadi kalimat yang lebih efektif. Sehingga kalimat efektifnya, melanggar lalu lintas akan membahayakan diri sendiri. Terdengar lebih baik ketika tidak menggunakan kata sungguh. Oke, kalimat yang kedua, pelajaran bahasa Indonesia memang dibutuhkan siswa sekolah dasar. Apabila kata memang kita hilangkan, tidak akan merubah makna pada kalimat tersebut, tetapi menghilangkan kata memang akan membuat kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Sehingga kalimat efektifnya, pelajaran bahasa Indonesia dibutuhkan siswa sekolah dasar. Yang ketiga, piring merupakan alat perabot rumah tangga. Kalimat tersebut sudah merupakan kalimat tidak efektif karena terjadi pendobelan makna pada kata alat dan perabot. Kata perabot sendiri mempunyai makna alat yang digunakan. Jadi, kita menghilangkan kata alat sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat yang lebih efektif. Kalimat efektifnya yaitu piring merupakan perabot rumah tangga. Yang keempat, para pemirsa TV senang menonton sinetron. Pada kalimat ini pun terjadi pendobelan kata, karena pendobelan makna. Karena kata pemirsa memiliki makna orang dalam jumlah yang banyak, sehingga kata para kita hilangkan menjadi kalimat efektifnya yaitu pemirsa TV senang menonton sinetron. Yang terakhir, yang kelima, jeruk, melon, dan salak merupakan ragam buah-buahan. Pada kalimat ini pun terjadi pendobelan makna pada kata ragam dan buah-buahan. Seperti yang kita ketahui, makna dari kata buah-buahan itu sendiri yaitu ragam jenis buah. Sehingga ketika kita menghilangkan kata ragam pun tidak akan merubah makna dari kalimat tersebut. Yang terjadi adalah kalimat tersebut akan menjadi kalimat yang lebih baik, yaitu kalimat yang efektif. Jadi kalimat efektifnya yaitu jeruk, melon, dan salak merupakan buah-buahan. Dengan berakhirnya jawaban nomor 5 tadi, berakhirlah sudah jawaban untuk soal ujian tengah semester. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman dan penonton sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata atau apapun yang dapat menyinggung atau menyakiti hati teman-teman.